Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kembali saya akan mereview sebuah Trafolas ya, Trafolas dengan harga yang sangat terjangkau. Ini adalah Trafolas produk dari Izumi, tipenya adalah MO160. Sebuah Trafolas MMA atau Trafolas listrik ya, yang dijual dengan harga di 800 ribuan. Nanti untuk link pembeliannya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Untuk produk Izumi ini memang sangat beragam. Setelah sebelumnya saya dulu pernah mereview MO120, sebuah Trafolas MMA juga, las listrik, tetapi dengan dimensi dan kapasitas yang lebih kecil dari ini. Kemudian ini adalah seri tengahnya ya, MO160. Kemudian di mungkin 6 bulan yang lalu juga saya pernah mereview sebuah Trafolas multifungsi dari Izumi, ya, Izumi MO130. Itu juga merupakan Trafolas dengan harga yang sangat terjangkau ya, multifungsi. Nanti saya akan mengujinya ya, untuk pemakaian wattnya dengan menggunakan kawat las 2 mili, kemudian 2,6 mili, sampai saya juga penasaran ingin menguji Trafolas Izumi MO160 ini dengan kawat las LB52 diameter 3,2 mili. Kira-kira sanggup apa enggak untuk sebuah Trafolas MMA 160 ampere seharga 800-an ribu. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari Izumi MO160. Untuk paket penjualannya seperti ini ya. Kita mendapatkan unitnya MO160, kemudian ada sikat kawat, ada kedok las, kemudian ada 2 buah kabel, yang satu adalah untuk elektrod, ya, elektroda, kawat las, kemudian yang satu lagi adalah kabel massa yang ke grounding ya. Untuk panjangnya kira-kira di 80-an cm nih ya, nggak sampai 1 meter. Kemudian untuk yang ke elektroda positifnya, ke kawat las, kita akan lihat juga sama ya, mungkin ini hanya 80 cm, nggak sampai 1 meter, lumayan. Untuk kabel yang ke power supply juga ini lumayan ini ya guys ya, cukup besar. Untuk ukurannya di 3 kali 2,5 mili, jadi cukup besar. Cuman sayang ini ukurannya pendek-pendek ya, baik untuk kabel input ya ke stop kontak maupun kabel elektroda dan kabel grounding. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, untuk kabel-kabel yang seperti ini kita bisa membelinya terpisah ya. Yang penting jangan kita sambung guys ya, karena akan mengurangi performa. Kemudian ada sebuah buku petunjuk seperti ini dalam bahasa Indonesia. Juga ini ada service centernya ya, tersebar di beberapa kota antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Lampung, Denpasar. Luar biasa, banyak sekali untuk cabang dari service centernya. Kemudian kartu garansi. Garansi 1 berlaku selama 6 bulan, suku cadang, ongkos servis gratis ya. Jadi garansi yang pertama itu 6 bulan, itu full service. Kemudian untuk garansi kedua berlaku seumur hidup untuk biaya ongkos jasa servis. Ya, jadi jasa servisnya seumur hidup gratis, hanya membeli spare part saja. Luar biasa untuk garansi dari Izumi ini. Secara build quality, untuk Izumi MO160 ini sangatlah rapi ya untuk finishingnya. Menggunakan cover plat ya, semuanya plat. Kemudian dicat berwarna biru, sangat rapi. Izumi MO160 DC inverter ARC welder. Sebuah tali jinjingan ya, sehingga memudahkan pada saat Trafolas ini akan kita gunakan di ketinggian. Untuk di bagian belakang dulu ya, ini ada sebuah kipas yang cukup besar ya, fan pendingin, kemudian ini kabel power. Bagian samping kiri dan kanan juga ada ventilasi. Untuk di bagian depan MO160 Izumi ini ada pengaturan ampere dari 10 ampere sampai dengan 160 ampere. Kemudian ini adalah lampu power ya, menandakan bahwa mesin ini bekerja, dan satu lampu lagi adalah lampu untuk pengaman ya. Pada saat ini lampu menyala artinya Trafolas ini harus diistirahatkan sejenak. Kemudian ini adalah 2 kutub ya, untuk yang negatif ke grounding massa, kemudian ini untuk ke elektroda yang positif. Ini juga di bagian depan dilengkapi dengan ventilasi. Finishingnya sangat rapi, untuk pengecatannya luar biasa. Kemudian plat yang digunakan juga cukup tebal. Bagus ya, secara build quality nggak komplain saya. Untuk produk-produk Izumi memang termasuk rapi ya. Kemudian ini adalah spesifikasinya. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari Izumi MO160, sebuah Trafolas dengan harga yang sangat terjangkau di 800 ribuan.
Oke guys, yang pertama saya akan menguji Trafolas MO160 Izumi ini dengan menggunakan MCB, ya, listrik di 450 watt. Nanti Anda perhatikan untuk pemakaian wattnya di sini. Kemudian saya ada 3 pengujian. Yang pertama menggunakan kawat las yang 2 mili, 2,6. Ini kawat las biasa ya. Yang terakhir saya akan menggunakan kawat las LB52. Ini dari produknya Kobe Steel ya. LB52 diameter 3,2 mili. Apakah mencukupi menggunakan Trafolas ukuran 160 ampere produk Izumi ini? Masih agak susah ya. Saya akan coba naikkan sedikit. Ini di 40 ya. Mungkin mendekati 50 ini. Masih menggunakan listrik di 450 watt. Ya. Ini kira-kira panjangnya ya di 6 cm 7 cm ya. Ternyata listriknya turun untuk penggunaan MCB di 450 watt ya. Tapi saya pikir untuk penyambungan dengan panjang sekian ini kan cukup sebenarnya ya. Kalau Anda hanya akan menyambung besi hollow ya, paling ya lebar-lebar 3 cm 4 cm, saya pikir listriknya juga akan mencukupi dengan 450 watt. Ini kan saya continuous ya, saya tarik, tetapi ini kan continuous dengan take well, tetapi continuous. Karena tadi saya pengen ngukur sepanjang berapa kira-kira untuk pengelasan di 450 watt. Kita akan lihat dulu untuk hasilnya. Untuk hasilnya sih matang ya, penetrasinya bagus ya. Terlihat mengkilat seperti ini. Kemudian saya akan naikkan ke 900 watt. Ini masih ampere ya, ampere di 50 kurang lebih nih. Tadi saya perhatikan untuk wattnya di 700-an watt ya. Nggak turun. Oke guys, ini adalah pengelasan dengan take well ya, las titik. Yang ini menggunakan listrik 450 watt, kemudian turun. Saya lanjutkan ke listrik 900 watt. Dan hasilnya untuk penetrasinya sangat baik ya, matang. Untuk ampernya saya menggunakan ampere di 50 ampere. Kemudian saya akan melakukan pengujian pengelasan dengan sistem ditarik. MCB 900 watt, 50 ampere, dan kawat las di 2 mili. Nggak ada masalah ya, walaupun kita tarik ini sampai berlubang saking panasnya. Menggunakan listrik 900 watt untuk Trafolas Izumi ini masih mencukupi jika kita memakainya untuk pengelasan pada media hollow. Ya, ini untuk hasilnya. Kemudian saya akan coba tingkatkan untuk kawat las dengan diameter di 2,6 mili. Saya akan naikkan untuk ampernya kira-kira di 70-an ampere. Turun 70 ampere 900 watt ya. Kita lihat hasilnya. Jos banget ini hasilnya ya. Kita naikkan ke 1300. Masih menggunakan 70-an ampere.
Ternyata 1300 watt, kita sistem tarik juga nggak kuat ya. Kita akan naikkan lagi ke 2200 watt. Untuk hasilnya sih mantul ya. Jos gandos. Mantap. Jadi Izumi MO160 ini memang kalau Anda akan gunakan untuk besi-besi yang tebal, kemudian kawat las 2,6, idealnya adalah menggunakan listrik di 2200 watt. Kemudian saya akan uji lagi dengan menggunakan kawat las LB. Kita tahu bahwa kawat las LB ini adalah kawat las yang lebih sulit ya dalam kita menggunakan dibanding kita menggunakan kawat las RD260. Ini LB52 biasa dipakai untuk media-media yang bergerak ya, karena memang hasil pengelasannya akan lebih kuat menggunakan kawat las LB. Tapi sebenarnya tidak semua trafolas itu bisa menggunakan kawat las LB. Kita akan coba ya untuk MO160 ini apakah masih sanggup menggunakan kawat las LB. Saya akan naikkan untuk listriknya ke 3500 watt ya, 3500. Kemudian ampernya saya coba dulu di 125 ampere. Kawat las LB 52. Kita lihat hasilnya dengan menggunakan kawat las LB52 diameter 3,2 mili. Jos gandos guys. Sangat matang. Oke guys, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari sebuah trafolas produk dari Izumi MO160. Sebuah trafolas las listrik, orang banyak menyebut ya, atau las MMA. Ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau di 800 ribuan. Kemudian pada pengujian yang tadi saya lakukan semuanya lancar. Menggunakan kawat las dengan diameter 2 mili ternyata mencukupi ya, mencukupi untuk pengelasan sistem Teckwell pada besi hollow ya, ketebalan 1,5 mili. Bisa sampai panjang di 7 cm. Jadi menurut saya kalau untuk Teckwell atau las titik ya, paling-paling hanya besi hollow ya, lebar 3 cm, 4 cm. Saya pikir dengan 450 watt listrik rumahan juga masih mencukupi. Pada saat saya menguji itu di 7 cm, listriknya turun karena itu kan terus-menerus, ya kan? Tidak berhenti di situ. Tetapi untuk penggunaan listrik di 900 watt semuanya lancar dengan Teckwell. Lancar ya. Jadi kalau Anda akan gunakan trafolas listrik ini untuk misalnya ke konsumen-konsumen Anda ya, pemasangan di lapangan yang tentunya kita nggak tahu ya rumah customer kita itu listriknya berapa watt. Saya pikir menggunakan Izumi MO160 ini masih layak untuk digunakan. Izumi mengeluarkan untuk las MMA yang tipe kecil itu ada dua macam ya, MO120 dan MO160. Di atasnya masih ada lagi. Kemudian pada pengujian dengan kawat las 2,6 itu di listrik 2200 watt untuk pengelasan kanal U ketebalan 3 mili juga lancar. Hasil pengelasannya juga penetrasinya baik ya, bagus ya, matang sehingga hasil pengelasannya ini optimal. Kemudian tidak hanya sampai di situ pengujian saya melakukan pengujian pada pengelasan dengan menggunakan kawat las LB52. Kita tahu bahwa kawat las LB ini memang sangat keras ya jika dibandingkan dengan kawat las MMA biasa. Luar biasa untuk trafolas produk Izumi ini, MO160, ternyata tidak hanya bisa menggunakan kawat las yang biasa, RD260, tapi bisa juga menggunakan LB52 di 3,2 mili. Jika Anda tertarik dengan produk-produk Izumi, silahkan Anda kunjungi Instagramnya, nanti saya cantumkan di layar. Di sana banyak sekali katalog-katalog dari produk-produk Izumi, tidak hanya trafolas, ada juga kompresor dan produk-produk lainnya. Oke guys, demikian video pengujian Izumi MO160, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.